Remaja terlalu mudah jatuh cinta. Memang benar. Dan ketika jatuh cinta, mereka sangat yakin bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka akan jatuh cinta. Dan bahwa orang itu pasti adalah cinta sehidup sematinya. Familiar dengan ini? Seperti masa SMA ya. Ini mungkin juga jadi alur cerita Romeo dan Juliet. Tapi tentu saja keadaan memburuk. Karena remaja pada dasarnya adalah pemberontak, kenapa tidak membuat cinta sejati yang satu ini menjadi cinta terlarang? Kita semua tahu akhir dari cerita aslinya. Tapi bagaimana jika Romeo kehilangan ketertarikannya pada Juliet setelah dia memenangkan hatinya? Atau apa yang akan terjadi jika Juliet jatuh cinta pada pria lain beberapa bulan setelah mereka bersama? Mari kita simak cerita ini. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang membuat keluarga Capulet membenci keluarga Montague. Yang kita tahu adalah bahwa ada sebuah pesta, dan selama pesta ini Romeo bertatapan dengan Juliet. Katakanlah alih-alih terjadi tragedi, pasangan itu hidup bahagia selamanya. Sampai suatu hari Romeo terbangun dalam keadaan tertekan karena dia merasa bahwa Juliet lebih seperti teman daripada kekasih. Terus gimana nih Romeo? Sayangnya, hal ini sering terjadi. Romeo mungkin mengalami apa yang disebut ketidakpuasan. Saat itulah pandangan romantis yang dialaminya ketika memandang hubungan itu di awal hancur. Dan orang harus menghadapi kenyataan alih-alih ilusi yang dia ciptakan dalam pikirannya. Terkadang di awal hubungan, kita memproyeksikan orang lain seperti apa yang kita inginkan. Kita tidak benar-benar melihat orang itu apa adanya. Para psikolog mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang cenderung terjadi pada pasangan egosentris. Seorang egosentris menggantungkan semua harapan dan impiannya pada objek ketertarikan romantisnya. Saat sedang merasa cinta-cintanya, biasanya di awal hubungan dia mungkin bersedia melakukan apa saja untuk pasangannya. Namun, menurut para ahli, hal ini hanya berpusat pada diri sendiri. Ketika rasa cinta mulai memudar secara perlahan, segalanya mulai menjadi rumit. Orang yang egosentris ini mulai menarik diri begitu menyadari bahwa orang yang dia cintai tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya. Dalam juga ya. Sebenarnya, jika Shakespeare menulis versi alternatif Romeo dan Juliet, dia mungkin juga akan menulis tentang ketidakpuasan ini. Hal ini sangat umum terjadi, sehingga tidak mengherankan jika hal ini terjadi juga pada karakter favorit kita. Sekarang katakanlah pesanan Uber Romeo dibatalkan beberapa kali saat dia akan berangkat ke pesta dan dia datang terlambat. Begitu sampai seorang teman yang sudah lama tidak dia temui terus berbicara dengannya selama lebih dari 1 jam. Ketika akhirnya keluar untuk pergi ke kamar mandi, dia bertemu dengan seorang gadis cantik. Dia bahkan berpikir bahwa dia belum pernah melihat gadis secantik itu. Namun begitu dia keluar dari kamar mandi, dia melihat gadis itu sedang mencium pria lain. Jadi, Romeo hanya menggelengkan kepalanya dan langsung kembali ke lantai dansa. Dia membuka aplikasi kencan di ponselnya dan mencari match dengan gadis lain. Jika drama Shakespeare terjadi di dunia modern kita, mungkin saja ini yang terjadi. Mungkin Juliet juga naksir Romeo, tapi takut untuk menunjukkannya, karena Romeo juga tidak menunjukkan ketertarikannya. Di era media sosial, cinta adalah hal yang rapuh, terutama bagi para remaja. Dunia online menunjukkan kepada kita banyak sekali pilihan. Jadi kenapa harus berkomitmen pada satu orang saja? Para peneliti telah mempelajari pertanyaan ini. Sosiolog Zygmunt Bauman menyebutkan sebagai liquid love, di mana cinta dan hubungan adalah sesuatu yang tidak permanen. Ini menggambarkan pendekatan yang mengalir terhadap hubungan. Selancar menggeser ke kiri pada aplikasi kencan favoritmu. Tinder memiliki lebih dari 50 juta pengguna dan ada di lebih dari 190 negara. Ada lebih dari 1,6 miliar swipe per hari. Ini adalah pasar yang ganas, karena ada harapan untuk selalu menemukan sesuatu yang lebih baik. Masalahnya, liquid love membuat orang hidup dalam sebuah paradoks. Menurut Jenny Kubel, seorang profesor psikologi, mahasiswanya mencari cinta seumur hidup. Namun kebanyakan dari mereka mengaku memiliki hubungan jangka pendek dengan sedikit komitmen. Kaum muda mengatakan bahwa mereka menginginkan hal-hal seperti komitmen dan kepercayaan
yang biasanya muncul dalam hubungan jangka panjang. Namun, mereka juga mengatakan bahwa mereka bosan setelah sensasi di awal berakhir. Ini bukan hal yang mudah. Versi nomor 3 bahkan lebih baik lagi. Katakanlah di pesta itu, Juliet mencoba menarik perhatian Romeo, tapi pujaan hatinya itu terpikat oleh gadis lain, Rosalind. Juliet hanya bisa memandangi pujaan hatinya itu, mencium seseorang yang ternyata adalah sepupunya. Keadaan pun menjadi lebih buruk. Juliet menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mencoba memisahkan Romeo dari Rosalind sampai akhirnya dia berhasil. Romeo yang patah hati menemukan penghiburan dalam diri Juliet. Dan pada saat-saat yang paling sulit, Romeo jatuh cinta padanya. Mereka mulai berkencan, tinggal bersama, dan bahkan mengadopsi seekor kucing. Skenario yang sempurna. Suatu hari, Romeo mengetahui bahwa Juliet berselingkuh dengan guru bahasa Italianya, Roberto. Seriusan nih? Iya, serius. Sebagian besar orang yang pernah menjalin hubungan pasti tahu tentang patah hati. Dan mereka akan tahu bahwa patah hati itu bersifat fisik dan emosional. Dalam kasus ini, Romeo masih tergila-gila pada Juliet. Dan ketika dia mengetahui bahwa Juliet berselingkuh, dia merasakan banyak hal. Patah hati mengaktifkan konteks insular, yakni area otak yang memproses rasa sakit. Tapi korteks insular tidak membedakan rasa sakit emosional dengan rasa sakit fisik. Jadi, patah hati bisa sama sakitnya dengan pergelangan kaki yang terkilir. Tapi kita tahu apa kata orang, luka bisa sembuh seiring waktu berjalan. Setelah beberapa hari berlalu, Romeo sadar bahwa dirinya ingin menghubungi Juliet lagi. Saat membersihkan rumah, dia menemukan beberapa barang yang lupa dibawa Juliet. Terkadang, dorongan untuk berhubungan kembali itu terasa luar biasa, seperti rasa lapar atau haus yang hebat. Hal ini terjadi karena ventral tegmental area sedang diaktifkan. VTA adalah pusat motivasi dan penghargaan otak yang mendorong perasaan rindu. Ini adalah bagian otak yang sama yang aktif di awal kisah mereka dan membuat mereka terobsesi satu sama lain. Inilah salah satu alasan kenapa putus cinta sangat membingungkan dan seringkali orang akhirnya balikan. Meski untuk sementara. Namun hal ini tidak terjadi pada pasangan tercinta kita ini, karena Juliet kabur ke Eropa bersama Roberto. Sekarang mari kita putar kembali rekaman ke versi asli dari cerita ini. Seorang laki-laki bertemu dengan seorang gadis. Mereka jatuh cinta dengan sangat dalam. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ada kemungkinan kalau sepasang kekasih yang saling jatuh cinta ini hanya merasakan efek samping dari feromon dalam tubuh mereka? Ya, dan ya. Feromon adalah sinyal kimiawi alami yang menyampaikan informasi genetik atau bahkan informasi fisik yang penting. Yang terjadi ketika Romeo dan Juliet saling bertatapan adalah sebuah pengakuan instan dalam otak mereka bahwa genetika mereka sangat cocok. Begitu hal itu terjadi, Juliet mulai memproduksi banyak estrogen dan Romeo mulai memproduksi banyak testosteron. Hormon-hormon ini bertanggung jawab untuk menciptakan rasa cinta yang tak tertahankan antara sepasang kekasih ini. Tapi lagi-lagi, ini tidak seromantis narasi belahan jiwa dan segalanya itu. Itulah sebabnya Shakespeare memilih untuk tidak menyebutkannya sama sekali. Artinya, Romeo dan Juliet sudah celaka sejak awal. Dalam fase cinta yang penuh nafsu ini, orang kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Bagian otak yang terlibat dalam jatuh cinta bekerja lebih keras daripada sesuatu yang disebut korteks prefrontal, yakni area tempat kemampuan kita untuk berpikir kritis. Dan ketika kita remaja, area otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri kita masih dalam tahap perkembangan. Artinya, pengendalian diri kita belum kuat. Masuk akal jika Romeo dan Juliet bertemu saat mereka masih remaja kan? Karena jika mereka bertemu saat berusia 30-an, mereka akan melupakan semuanya begitu segala halnya menjadi terlalu rumit. Juliet akan lebih memilih berkencan dengan pria lain yang disetujui oleh keluarganya. Dan Romeo bahkan tidak akan repot-repot memperjuangkannya karena dia sedang diambang promosi jabatan. Dan buat dia, memperjuangkan cinta cuma buang-buang energi aja.